Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan atap sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk hingga menimbulkan kepanikan pada Senin sore. Sejumlah pasien bahkan harus dievakuasi dalam kondisi ketakutan di tengah guyuran hujan deras. Kepanikan ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang klinik kesehatan di Desa Ciladug Kulon, Kabupaten Cirebon. Sejumlah pasien dan pengunjung klinik yang berada di dalam ruangan ketakutan dan dievakuasi dalam kondisi darurat di tengah guyuran hujan deras. 9 pengunjung dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa material bangunan yang ambruk. Angin berhembus kencang dari barat ke timur menerjang bagian atap hingga membuat kondisi bangunan porak-poranda. 10 ruangan yang terdiri dari IGD, ruang dokter jaga, dan ruang rawat inap hancur akibat terjangan angin puting beliung. Seluruh atap gedung ya, karena memang ini kebetulan di samping gedung itu tidak ada gedung yang lain atau ada pohon, jadi kita benar-benar itu sebelah kanan tuh bebas sawah ya, dan sawah yang kosong, sehingga pada saat angin puting beliung lewat itu keangkat. Pemirsa, warga yang tergabung dari berbagai aliansi memblokir jalan di Cilegon, Banten. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan warga terhadap truk yang melintas. Tapi kita masih menghargai, sudah capek Pak. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, Kabupaten Serang menggelar demonstrasi di jalur pertigaan Simpang Bojonegara, akses ruas tol Cilegon Timur. Masa memblokir jalan yang kerap dilintasi kendaraan truk muatan barang tambang sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Aksi ini sebagai bentuk protes karena banyaknya truk muatan barang tambang yang melintas. Padahal surat keputusan gubernur telah melarang kendaraan truk tambang untuk melintas pada pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dan menyebabkan kerusakan jalan. Masa mengancam jika truk masih melintas akan membuat aksi yang lebih besar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak longsor Banjarnegara, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Warga diimbau tidak mendekat atau melakukan evakuasi barang karena pergerakan tanah yang tidak stabil. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami. Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, untuk memudahkan pencarian korban, BPBD bersama tim gabungan sudah melakukan pemetaan lokasi rumah 30 orang yang tertimbun longsor. Warga di lokasi longsor juga akan direlokasi.
Kita sudah mapping berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul-betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi. Petugas masih terus memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan, pada hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan hari ini berhasil menemukan 3 jenazah di Desa Cibenying, Kabupaten Majengan, Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga total 16 korban jiwa akibat bencana tanah longsor. Hingga malam ini, pihak BNPB masih terus mencari sisa 7 orang yang dinyatakan hilang. Ya, pemirsa, update terkini berkaitan dengan korban ataupun berkaitan dengan insiden longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana insiden ini terjadi pada tanggal 13 November 2025 malam hari. Adapun sampai sejauh ini tercatat ada korban mencapai 56 orang dan kemudian 23 orang lainnya sudah berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat. Dan kemudian tidak hanya itu, dalam proses evakuasi ini tercatat tinggal 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Adapun tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi ini dimulai pada pagi hari pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat berat dengan total 23 eskavator dan kemudian menggunakan 9 anjing pelacak. Dalam proses evakuasi ini tentunya juga ada sejumlah kesulitan, seperti halnya cuaca yang terjadi di malam hari ataupun di sore hari hujan, dan 1 minggu belakangan ini di kawasan Cilacap juga terjadi hujan, dan tidak hanya itu tentunya kontur tanah yang juga bergerak yang menyulitkan sejumlah tim SAR gabungan. Adapun pihak BNPB menyampaikan berkaitan dengan proses relokasi untuk warga sekitar, menyampaikan berkaitan dengan sudah menyediakan lahan kosong untuk menyediakan hunian tetap dan juga hunian sementara untuk warga sekitar yang tercatat ada 296 warga ataupun kartu KK maksud kami. Dan tidak hanya itu, tentunya harapannya tentu di hari ke-6 nanti berhasil menyelesaikan proses evakuasi dari sejumlah korban yang tercatat. Ini ada 16 rumah yang tertimbun. Dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Hendri Afril dengan juru kamera Jemi Jasin, iNews melaporkan.